Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, saya alhamdulillah Pak, saya ketemu Bapak. Ya, Ya, hari ini tuh saya pengen ngobrol sama Bapak. ya, gimana eh, kabarnya, Baik Heroni? Pak, alhamdulillah baik. Ya. Oh ya, hari ini Bapak pengen ngobrol sama kamu. Kayaknya agak lama. Kira-kira mengganggu aktivitas kamu enggak ya? Enggak Pak, sebenarnya saya juga pengen ngobrol sama Bapak, cuma saya malu Pak. Hmm. Oh, ngobrol aja. Soalnya kita sudah lama nggak ngobrol kayak gini. Akhir-akhir ini Bapak perhatikan kamu selalu menyendiri kalau berada di kelas. Kenapa? Saya saya ngobrol dengan Bapak pengen dapat solusi Pak. Jadi apa ini yang perlu Bapak bantu dan apa yang ingin kamu inginkan setelah ngobrol kali ini? Saya merasa tidak nyaman di kelas Pak. Saya tidak cocok dengan mereka, teman-teman saya. Apa yang membuat kamu tidak nyaman di kelas dan tidak cocok dengan mereka? Saya juga tidak tahu Pak. Mungkin itu juga salah saya. Ya sudah, coba ceritakan kenapa kamu menjadi tidak nyaman di kelas. Sebenarnya saya juga mau bergabung dengan mereka, Pak. Saya mau mengerjakan kelompok dengan mereka, tapi mereka main HP mulu, Pak. Jadi saya tidak dipedulikan, mending saya bekerja sendiri saja, tidak ikut kelompok. Jadi selama ini apa yang sudah kamu lakukan supaya kamu tidak bekerja sendiri? Iya, jadi saya tuh dalam setiap kelompok saya mengajak teman saya, Pak, untuk bekerja sama, selalu memberitahu kalau teman saya tidak mengerjakan. Jadi Ya. kalau mengerjakan tidak bisa mengerjakan, Pak. Oh, jadi begitu ya permasalahannya. Nah, begini, kalau boleh Bapak coba simpulkan, ya, kenapa kamu tidak mau bergabung dengan mereka kalau bekerja kelompok, kan setiap kerja kelompok kamu selalu mengerjakannya sendiri. Apakah begitu? Betul, Pak. Setiap pelajaran saya yang mengerjakan soal di kelas. Pasti selalu saya harus mengerjakan. Nah, oke, sekarang kamu sudah tahu masalahnya. Ada lagi Oh, enggak? sepertinya sih nggak ada, Pak. Sebenarnya teman-teman saya tuh sopan-sopan, Pak. Baiklah, ke keluarganya juga kuat. Atau mereka pikir mungkin saya mampu ya, Pak. Cuma sayanya saja tidak mau dibebani terus-menerus oleh mereka. Nah, itu dia permasalahannya, karena mereka menganggap kamu itu pintar. Kira-kira untuk kedepannya apa yang ingin kamu lakukan? Saya bingung, Pak, harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan. Nah, sekarang dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan, hal mana coba yang menjadi prioritas pertama? Ya tentunya pertama saya mau minta maaf ke mereka Pak, teman-teman saya. Dan sikap saya yang kedua, saya memahami mereka ya mungkin ketidakmampuannya Pak. Dan saya yang ketiga, saya juga merasa percaya pada mereka, bangga dan mau ikut kerjasama Pak dengan mereka dan tidak mau menyendiri lagi. Nah, begitu baru keren. Papa bangga sama kamu. Kira-kira ada hal lain yang akan kamu lakukan?
Rencana saya akan mencoba membuat kelompok belajar di kelas, Pak. Dan saya bersedia menjadi pembimbing bila diperlukan oleh mereka selama saya mampu, Pak. Nah, itu baru yang Bapak suka. Bisa jelaskan lagi ke Bapak lebih jauh lagi? Ya, Pak, nanti saya pakai jadwal kayak jadwal piket ya. Buat jadwal. Kemudian saya juga menentukan hari dan siapa saja yang ikut dalam kegiatan ini, Pak. Nah, sekarang eh, yang kamu maksud itu kegiatan ini itu kegiatan apa? Apa membuat tutorial sebaya atau bagaimana? Atau kegiatan apa sih? Tutorial sebaya itu apa, Pak? Nah, itu tutorial sebaya itu ya pemberian bantuan dalam belajar oleh teman yang mempunyai prestasi akademik yang baik dan memiliki hubungan sosial yang tinggi. Nah, itu. Oh, ya, Pak. Akhirnya saya paham. Nah, sekarang dari obrolan ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Saya akan bergabung, Pak, dengan teman-teman dan bekerja sama jika belajar kelompok. Dan saya akan membuat tutorial sebaya, Pak. Dan seperti yang tadi Bapak sebutkan. Bagus. Ini yang Bapak suka dengan apa yang kamu capai dalam diskusi kali ini. Lalu komitmen apa yang akan kamu jalankan dengan rencana ini? Selepas ini saya akan menemui teman-teman saya, Pak, di kelas dan akan mengungkapkan kegiatan yang saya rencanakan. Nah, siapa yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu ini? Saya meminta ketua kelas, Pak, tentunya untuk mengingatkan, untuk membantu saya dalam menjalankan komitmen saya, Pak. Ya, ini baru hebat. Kamu pasti bisa, semangat ya. Semoga Ya, kamu selalu diberikan kesehatan ya, untuk selalu terus berprestasi dan terus bisa mengembangkan eh, prestasi-prestasi belajar kamu. Ya, terima kasih ya. ya, terima kasih, Pak. Amin, Pak. Semoga saya semangat dan bisa menjalankan apa namanya kegiatan-kegiatan saya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, siapa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mulai, Pak ya? Ya, siap, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengadakan coaching eh, eh, di sesi 2 Rukol sesi 2 modul 2.3 yaitu latihan coaching dengan eh, menggunakan Tirta dan saya sebagai coach dan kemudian rekan saya Pak Saidi sebagai coaching. Dan kemudian coaching ini bermula dari permasalahan coaching bahwa eh, coach ini menghadapi masalah yang ditegur kepala sekolah karena dia menggunakan pembelajaran tidak menggunakan buku teks. Ya, mulai Pak. Ya. Pak Haironi, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau berbicara tentang apa yang saya alami ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Ya, boleh Pak. Boleh. Bapak mau cerita tentang apa?
Begini Pak, saya kan baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah bahwa saat saya melakukan supervisi, ya, pengawas Hmm. sekolah tampak keberatan ketika Mm-mm. saya mengajar tanpa buku teks. Nah, Mm-mm. padahal saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Nah, ketika Mm. diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Nah, Iya. pengawas tersebut tampaknya tersinggung, Pak, dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Iya. Ya, baik Pak. Eh, Sebelumnya apa nih Pak kayaknya tujuan dari pembicaraan kita kali ini nih Pak? Ya, tujuannya itu, Pak, karena saya ditegur, saya merasa bahwa mengajar itu ya menggunakan buku teks gitu kan, ya Pak. Nah, Hmm. terus mungkin ada yang tahu juga rekan, terus pengawas karena langsung, Iya Pak. jadi ya intinya kami atau saya nih Pak, mohon inilah bimbingan dari Bapak sebagai coach coach saya ini. Ya, baik Pak. Semoga pembicaraan kita lancar Pak ya. Kemudian ada solusi. Eh, Kira-kira menurut Bapak nih, apa sih hambatan Bapak tuh jika menggunakan buku teks ketika mengajar tuh Pak? Ya, saya sudah mengajar seperti biasa sih Pak, dengan Hmm. cara apa, saya Hmm. mengajarkan sesuai materi, Ya Pak. ya bahwa apa yang saya kuasai, ya normal-normal sajalah saya anggap Hmm. begitu Pak. Iya. Terus kayaknya apa sih Pak kelebihan kelebihan kalau Bapak tidak menggunakan buku teks itu? Ya yang saya rasakan merasa lebih bebas Ya. dalam menyampaikan materi, ya terus, lebih apa ya, lebih, eee, apa, bahwa materi itu merasa tersampaikan atau terimplementasikan Mhm. sesuai dengan yang sekarang kita ini kan Pak, Merdeka Mengajar itu. Ketika Eee, itu saya tuh beranggapan bahwa ya ketika menyampaikan sesuai materi, nah apa yang saya sampaikan mhm. itu ya mengimplementasikan dari Merdeka Mengajar gitu Pak. Iya iya, Pak. Apakah Bapak juga menggunakan sumber lain, Pak? Sumber Ya, belajar lain? ya pasti Pak, karena apa ya, ya, di samping saya memakai buku teks, saya juga ada sumber belajar dari seperti di internet gitu, Pak, Iya seperti iya iya. video pembelajaran, terus di YouTube, atau artikel-artikel ilmiah yang ada di internet itu, Pak. Kadang saya juga memakai itu sebagai referensi mengajar. Iya. Eee, Apakah, menggunakan buku teks itu dapat ini, Pak, menghambat ekspor siswa, Mmm. eksplorasi siswa tuh? Iya, Pak. Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Mhm. Gitu ya, ya saya setuju. Artinya memang banyak sumber belajar yang lain, Pak, ya. Ya, Kemudian, sekarang apa nih kemudian rencana dari Bapak, dari Pak Saidi untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? ya yang pertama saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa
Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Apa yang ingin Bapak nanti sampaikan ke pengawas sekolah, Pak? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya ada buku teks, internet, video, pembelajaran dengan tujuan pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplor materi dengan merdeka. Begitu, Iya, Pak. bagus sekali. Semoga lancar, Pak ya. Siap. Eh, Terus apa nih komitmen dari Pak Saidi terhadap rencana yang tadi, Pak? Ya. Ada Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid. Nah, ya intinya sih belajar itu ya yang berpihak pada murid begitu, Pak. Iya, iya. Bagus sekali, Pak ya rencana Bapak. Dan kita nanti tunggu, Pak ya, mungkin ada pembicaraan minggu depan untuk melihat hasil dari rencana Bapak ya, Pak. Itu aja mungkin, Pak, coaching kita pada eh, ya siang ini temu dengan Bapak dan semoga bisa menginspirasi kita semua, Pak ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Heroni atas waktu dan sharingnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Ya, Amin. Amin ya robbal alamin. amin, amin. Sama-sama, Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.